Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftikhar Syarif, Prodi Informatika dengan NIM F1E3250060. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan statistika dasar, yaitu populasi dan sampel dalam statistika. Apa itu populasi? Populasi yaitu adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti. Contohnya, apabila seluruh siswa SMA di Indonesia. Populasi dapat bersifat finite atau infinite. Adapun populasi finite terbatas yaitu seperti jumlah mahasiswa UNP yaitu 1000 masih bisa diketahui. Sedangkan infinite yaitu populasi tak terbatas, yaitu tidak diketahui, seperti banyaknya butiran pasir di pantai. Adapun pengertian sampel yaitu sebagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian dengan bertujuan untuk efisiensi waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga. Baik, selanjutnya hubungan populasi dan sampel. Jika kita hendak meneliti seluruh populasi, maka disebut sensus. Jika kita hendak meneliti sebagian sampel atau sebagian populasi, maka disebut sampling. Sampel yang baik harus mewakili populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Selanjutnya adalah teknik probability sampling. Yang pertama adalah sistem random sampling. Sistem random sampling yaitu pengambilan populasi dengan dipilih secara acak atau diundi. Contohnya seperti kita ingin memilih ketua kelas dalam satu kelas. Setiap orang dalam kelas tersebut memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Itu adalah satu kelebihan dari simple random sampling. Yang kedua adalah stratified sampling, yaitu populasi dibagi menjadi lapisan atau strata berdasarkan karakternya tertentu. Misalnya yaitu jenis kelamin, kelas, adapun juga tingkat sekolah. Selanjutnya adalah cluster sampling. Adapun cluster sampling yaitu populasi dibagi menjadi kelompok, terus kemudian kelompok tersebut dipilih secara adapun cluster sampling yaitu populasi dibagi menjadi kelompok ataupun cluster, kemudian cluster tersebut dipilih secara acak maka semua anggota cluster yang dipilih secara acak tersebut adalah dapat dijadikan sampel. Adapun systematic sample yaitu pemilihan secara teratur atau sistematis ataupun berdasarkan interval, seperti
jika ada 1.000 mahasiswa dan dibutuhkan 100 mahasiswa, maka pilih setiap mahasiswa ke 10 untuk dijadikan sampel. Selanjutnya itu teknik non-probability sampling. Kita kembali dulu ke awal karena saya lupa menjelaskan apa itu teknik probability sampling. Teknik probability sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel di mana banyaknya populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Adapun teknik non-probability sampling yang dimana banyaknya populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Adapun jenis-jenis teknik non-probability sampling itu pertama adalah convenience sampling. Teknik convenience sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan kemudahan peneliti. Misal, peneliti hanya memilih sampel, peneliti memilih teman terdekatnya sebagai sampel. Adapun purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan tujuan ataupun kriteria. Seperti jika kita mau meneliti guru MTK di SMA, maka hanya guru MTK yang dipilih. Adapun kuota sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan kuota tertentu. Seperti contohnya, suatu sampel dibutuhkan 50 pria dan 50 wanita. Lalu adapun kuota sampling yaitu sampel dipilih sampel dipilih berdasarkan kuota tertentu. Contohnya itu peneliti membutuhkan 50 laki-laki dan 50 perempuan, lalu mencari responden sampai kuota terpenuhi. Adapun snowball sampling yaitu responder awal merekomendasikan responder selanjutnya. Seperti contohnya itu meneliti komunitas langka seperti pecandu narkoba, pecandu judi. Adapun untuk meneliti pelanggar UMKM di daerah terpencil. Adapun rumus untuk mengukur sampel itu rumus Lovin, yang mana N sama dengan N besar per 1 ditambah N dikali E kuadrat, dengan N sama dengan ukuran sampel, N sama dengan populasi, E sama dengan error tolerance. Nah, baik, materi sudah selesai. Maka berakhir sudah pelajaran kali ini. Cukup di sini saja. Maafkan saya apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan ataupun teman-teman tidak mengerti. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.